Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Gilang Ira Pratama. Eh, di pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan tentang contoh-contoh soal materi yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya, tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, hari ini akan saya kasih atau saya berikan beberapa contoh-contoh soal, contoh pembahasan tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, saya langsung saja. Soal yang pertama itu yang pertama adalah x, nilai mutlak x plus 1 kurang dari 3. Oke, di sini ada bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama itu dengan sifat nilai mutlak x itu bisa menjadi, kalau kita kuadratkan akan menjadi x kuadrat. Yang kedua, kalau ada nilai mutlak x kurang dari a, maka akan menjadi negatif a kurang dari x kurang dari a. Nah, ini bisa menggunakan dua cara ini. Oke, sekarang kita pakai cara yang pertama dulu. Cara yang pertama itu menggunakan x kuadrat sama dengan x. Nah, berarti di sini nilai mutlak x plus satunya itu akan sama dengan x plus 1 kuadrat. Berarti hasil dari soal nilai mutlak x plus 1 kurang dari 3, maka akan menjadi x kuadrat plus 1. Saya ulangi. Saya proses pelan-pelan. Berarti ini kita kuadratkan semua. Ini kita kuadratkan semua. Di kuadrat. Nah, berarti nilai mutlak x plus 1 kuadrat kurang dari 3 kuadrat. Nah, ini akan kembali ke sifat ini. Berarti akan menjadi x plus 1 kuadrat kurang dari 9. Nah, berarti ini x kuadrat plus 2x plus 1 kurang dari 9. Nah, 9 pindah ruas akan menjadi x kuadrat plus 2x min 8 kurang dari 0. Nah, setelah sampai sini kita faktorkan x plus 2, x plus 4 dengan x min 2. Nah, maka x-nya sama dengan negatif 4, ini x-nya sama dengan 2. Kalau udah seperti ini, kita akan buat garis bilangan. Nah, garis bilangannya di sini min 4, di sini 2. Kita ambil misal x-nya sama dengan 0. Oke, kita menggunakan arsiran saja. Berarti untuk kita masukkan ke sini ya, ke x kuadrat min 2x plus 2x min 8 kurang dari 0. 0 kuadrat plus 2 kali 0 dikurangi 8 kurang dari 0. Apakah negatif 8 itu kurang dari 0? Nah, memenuhi ya. Memenuhi. Oke, memenuhi. Berarti 0 ini di sini memenuhi. Berarti kita arsir yang tengah. Ini kita arsir. Nah, seperti materi yang sudah saya jelaskan kemarin, kalau kita menemukan arsiran yang seperti ini, maka hasilnya itu adalah x-nya di tengah-tengah, berarti min 4 kurang dari x kurang dari 2. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, kita gunakan sifat ini. Nilai mutlak x kurang dari a, maka akan menjadi negatif a kurang dari x kurang dari a. Berarti ini nilai mutlak x plus 1 kurang dari 3, maka akan berubah menjadi min 3 kurang dari x plus 1
kurang dari 3. Nah, karena yang kita butuhkan X-nya, di sini ada plus 1, maka kita akan menghilangkan plus 1-nya, yaitu dengan dikurangi 1. Kalau di sini dikurangi 1, berarti kanan kirinya juga dikurangi 1. Berarti ini min 3 dikurangi 1, 3 dikurangi 1. Nah, ini min 3 sama min 1 jadi min 4, kurang dari ini 0, X kurang dari 2. Nah, hasilnya akan sama. Nah, jadi hasil dari nilai mutlak X plus 1 kurang dari 3 itu adalah min 4 kurang dari X kurang dari 2. Nah, ini akan sama. Itu. Jadi boleh menggunakan cara yang pertama, boleh menggunakan cara yang kedua. Kalau mau lebih simpel, kalian gunakan cara yang kedua saja. Jadi tanda ini akan menyesuaikan. Kalau ini ada sama dengannya, maka di sini juga akan sama dengan semua. Ya, itu contoh soal nomor 1. Contoh berikutnya itu 2x min 7 lebih dari 5. Oke, sama dengan cara yang nomor 1. Itu cara pertama, kita bisa menggunakan cara yang nilai mutlak X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Yang kedua, nah bedanya ini yang kedua, kalau ada nilai mutlak X lebih dari A, maka akan menjadi X kurang dari A atau X lebih dari kurang dari min A ya. Oke. Nah, silakan bisa menggunakan cara yang pertama dulu, nggak apa-apa. Cara yang pertama, kalau tidak ya kita gunakan cara yang lebih simpel aja, cara yang kedua saja. Oke, kita gunakan cara yang kedua. Kita gunakan cara yang kedua, nanti silakan boleh menggunakan cara yang kedua. Itu nilai mutlak X lebih dari A itu akan menjadi X kurang dari min A atau X lebih dari A. Nah, berarti soal 2x min 7 lebih dari 5, maka akan menjadi 2x min 7 kurang dari min 5 atau 2x min 7 lebih dari 5. Nah, seperti ini. Nah, tinggal ini ditukar, berarti jadi 2x kurang dari min 5 plus 7, 2x lebih dari 5 plus 7. Ini jadinya 2x kurang dari 2, 2x lebih dari 12. Berarti ini x-nya kurang dari 1, x-nya lebih dari 6. Berarti hasilnya adalah x kurang dari 1 atau x lebih dari 6. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya x kurang dari 1 atau x lebih dari 6. Oke. Ya. Jadi ini A-nya. Nah, nanti tandanya kalau kita ada soal lebih dari sama dengan, berarti tinggal lebih dari sama dengan, sama dengan, sama dengan semua. Nah, itu contoh soal kedua. Jadi kita menggunakan sifat yang ini aja, nggak apa-apa, lebih mempersingkat waktu. Oke. Nah, sekarang soal yang ketiga. Nah, ini sama dengan contoh soal yang pertama apa kedua? Yang kedua ya. Contoh soal kedua berarti ini kita gunakan sifat yang lebih dari sama dengan A. Berarti X. Kita lihat soal berarti ya, ini kan lebih dari. Oke, sama, coba ada sama dengannya. Lebih dari itu berarti kita gunakan kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Nah, untuk membahas soal ini berarti
3 min 5x lebih dari sama dengan 1 itu akan menjadi 3 min 5x kurang dari min 1 sama dengan ya, atau 3 min 5x lebih dari sama dengan 1. Nah, ini akan berubah, ini pindah ruas, berarti min 5x lebih dari min 1 min 3 min 5x lebih dari 1 min 3. Nah, ini jadinya 5x kurang dari sama dengan min 4 min 5x lebih dari sama dengan min 2. Nah, ingat ini negatif ya, berarti kita kalikan min 1 semua. Kalikan min 1, ini juga dikalikan min 1. Nah, ini akan berubah jadi 5x, tandanya berubah jadi lebih dari 4, 5x kurang dari sama dengan 2. Berarti x-nya lebih dari sama dengan 4/5, x-nya kurang dari sama dengan 2/5. Maka hasilnya jadi x kurang dari 2/5 sama dengan, atau x lebih dari sama dengan 4/5. Nah, ini hasilnya. Ya, kita utamakan yang kurang darinya dulu. Nah, ini soal yang ketiga. Oke, sampai di sini. Jadi di sini ada nilai x-nya itu negatif, berarti kita kalikan min 1, tandanya berubah. Ya, ini dari lebih dari jadi dari kurang dari jadi lebih dari lebih dari jadi kurang dari, itu kita kalikan negatif 1 semua. Oke, contoh soal keempat. Nah, ini untuk soal keempat, dua-duanya ada nilai mutlak. Berarti kita gunakan sifat yang Gx gini ya. Nah, berarti yang pertama itu fx plus gx dikali fx min gx. Tandanya berubah jadi, nah, seperti ini. Berarti untuk soal ini nilai mutlak 3x plus 7 kurang dari sama dengan 4x min 8 itu akan berubah menjadi, kita hapus dulu biar lebih jelas. Nah, oke, kita hapus dulu ya. Nah, ini fx, ini gx, berarti tanda mutlaknya kita ganti jadi kurung 3x plus 7 ditambah 4x min 8 dikalikan 3x plus 7 negatif, nah dikurangi, ini kita kurung, ini lebih gampang, min 8 ya, tandanya sama, cuma beda ini ada kurungnya, kurang dari sama dengan 0. Nah, 4x tambah 3x akan jadi 7x, 7 dikurangi 8 menjadi min 1, 3x min 4x jadi min x, 7 dikurangi min 8 menjadi plus 15, kurang dari sama dengan 0. Nah, berarti di sini 7x min 1 sama dengan 0, atau min x plus 15 sama dengan 0. Berarti di sini 7x sama dengan 1, min x sama dengan 15, min 15. Maka x-nya sama dengan 15, ini x-nya sama dengan 1/7. Nah, kita buat garis bilangannya. Nah, ini di sini ingat bulatnya adalah bulat penuh ya, karena ada sama dengannya. Nah, min
min sepertujuh. Sepertujuh ya. Sepertujuh. Sepertujuh. Ini 15. Kita ambil untuk X-nya sama dengan 0. 0 itu di sebelah kanan, ke kiri ya, kiri ini di sebelah sini. Kita masukkan ke sini, berarti 7 kali 0 min 1 dikali min 0 ditambah 15 kurang dari sama dengan 0. Apakah min 1 dikali 15? Nah, apakah min 15 itu kurang dari 0? Memenuhi ya. Memenuhi. 0 sebelah kiri berarti kita arsir yang sebelah kiri. Nah, berarti hasilnya X kurang dari sama dengan sepertujuh atau X lebih besar sama dengan 15. Nah, untuk arsirannya kita gunakan ini atau kita gunakan garis bilangan yang model seperti ini. Nah, cara keduanya ya. Ini cara pertama ini. Cara keduanya. Ini sepertujuh 15. Kita masukkan X-nya sama dengan 0. Berarti 7 kali 0 min 1 min 0 plus 15. Berarti ini min 7 min 1 ya. Min 1 Oke, saya ulangi lagi. Udah hapus. Oke, saya ulangi lagi dari awal. Karena tadi kehapus, jadi saya ulangi lagi dari awal. Oke, untuk ketemu soal seperti ini kita gunakan sifat fx gx ya. Maka akan menjadi fx plus gx dikalikan fx min gx kurang dari sama dengan 0. Nah, ini berarti kita langsung 3x plus 7 kurang dari sama dengan 4x min 8, maka akan menjadi kurungnya kita rubah 3x plus 7 ditambah 4x min 8 dikalikan 3x plus 7 dikurangi kurung awal lagi kurang dari sama dengan 0. Ini 37x min 1 dikalikan min x min plus 15. Nah, maka 7x min 1 sama dengan 0 atau min x plus 15 sama dengan 0. Nah, ini jadinya 7x sama dengan 1, min x sama dengan min 15. Berarti x-nya sama dengan sepertujuh, x-nya sama dengan 15. Oke, kita bikin garis bilangan yang pertama. Garis bilangan yang pertama itu bulat ya, penuh karena ada sama dengannya sepertujuh dan 15. Oke, kita masukkan x sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti 7 kali 0 dikurangi 1 min 0 plus 15 kurang dari sama dengan 0. Berarti ini min 1 dikalikan 15 kurang dari 0. Hasilnya min 15. Nah, min 15 kurang dari 0 adalah memenuhi. Nah, karena 0 itu di sebelah kiri ya, berarti kita arsir yang sebelah kanan.
dan kirinya. Nah, ini kalau kita menggunakan arsiran. Kalau kita menggunakan yang plus minus, oke, ini ya kalau kita menggunakan yang plus minus berarti 1/7 dan 15. Lihat, 0 itu hasilnya negatif. Kalau kita masukkan X sama dengan 0, itu hasilnya negatif. Hasilnya negatif. Kita lihat dari yang tadi udah kita selesaikan ini. Ya, kalau X-nya 0 berarti negatif 15. Nah, negatif itu 15 berarti kan negatif. Ini di sini negatif, di sini positif, di sini negatif juga. Nah, karena kita akan mencari kurang dari sama dengan 0, nah, sama dengan 0 itu adalah negatif. Nah, berarti kita tunjuk yang negatif. Ini karena kurang dari 0 itu adalah negatif. Nah, ini sama-sama, gambarnya sama, cuma bedanya ini arsiran, ini menggunakan arah. Nah, berarti hasilnya, karena dia ke kanan kiri, berarti penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 1/7 atau X lebih dari sama dengan 15. Nah, ini hasilnya. Untuk ya. Ini soal keempat. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke soal terakhir. Contoh soal yang terakhir itu kita dapat soal seperti ini. Nah, ini kita ibaratkan ini adalah fx min gx. Nah, berarti ini akan pindah ke kanan dulu. Maka jadi x min lebih dari sama dengan gx kan. Nah, ini ya. Nah, berarti akan kembali ke contoh soal keempat tadi. Berarti kalau kita bahas soal ini, kalau kita selesaikan soal ini, berarti kita coba ya. X plus 8 min 3x min 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, ininya pindah ruas ke sebelah sini. Berarti jadi x plus 8 lebih dari sama dengan 3x min 4. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kita ke soal sama kayak tadi ya. Berarti kita gunakan yang ini. X plus 8 ditambah 3x min 4. X plus 8 dikurangi 3x min 4 lebih dari sama dengan 0. Oke, x tambah 3x jadi 4x, 8 dikurangi min 4 jadi plus 4, x min 3x jadi min 2x, 8 min 4 jadi plus 12 dengan 0. Nah, ini 4x plus 4 sama dengan 0 atau min 2x plus 12 sama dengan 0. Jadinya 4x sama dengan min 4, x-nya sama dengan min 1, min 2x sama dengan min 12, berarti x-nya sama dengan 6. Nah, sama kita gunakan dua model garis bilangannya. Model yang pertama itu kita gunakan yang menggunakan arsiran. Ingat, sama dengan berarti ada sama dengannya, kita bulat penuh. Sini min 1, sini 6. Nah, ini model yang pertama ya. Oke, kita masukkan x-nya sama dengan 0. 0 itu ada di tengah-tengah sini. Ya, kita masukkan ke 4x plus 4 min 2x plus 12 lebih besar sama dengan
0. Berarti 4 dikali 0 plus 4 min 2 kali 0 plus 12 lebih dari 0. Nah, berarti ini 4 dikali 12 0. 48 apakah lebih besar dari 0? Memenuhi ya. Memenuhi. Oke, 0 itu tengah-tengah, karena di tengah-tengah memenuhi, berarti kita tutup yang tengah. Nah, kita arsir yang tengah. Nah, ini garis bilangan pertama. Garis bilangan yang kedua, ini min 1, di sini yang di sini 6. Nah, oke, kita masukkan X-nya sama dengan 0. Kita lihat hasil dari ini ya. Nah, hasil dari ini adalah 48. 48 itu adalah positif. Positif. Nah, ini lihat 48 itu kan positif. Sedangkan yang kita cari itu adalah yang lebih dari 0. Ingat, lebih dari 0. Lebih dari 0 itu juga positif. Nah, 0 itu di mana sih? Ini kan 0 ya. 0,48 positif. Di sini positif. Di sini negatif. Nah, berarti karena yang kita cari itu positif, berarti kita tutup yang positifnya. Oke, dah sama-sama gambarnya sama. Nah, berarti hasilnya min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Ini hasil dari soal nomor 5. Oke, ya. Nanti silahkan dipahami lagi, dipelajari lagi. Kalau misalkan ada yang tanyakan, silahkan tanyakan saja. Ya, ini materi pertinasamaan nilai mutlak berarti sudah saya sampaikan. Latihan soal juga ini di video ini sudah saya sampaikan. Semoga semua ini bermanfaat buat kalian. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.